Chromebot dilengkapi dengan CSV Manager. Apa itu CSV Manager? CSV Manager adalah fitur yang ada di dalam Chromebot yang bisa kita gunakan untuk mengatur atau mengorganize file CSV. File CSV ini kedepannya bisa kita gunakan sebagai data source yang bisa kita gunakan di dalam script. Untuk mengakses CSV Manager, silahkan rekan-rekan semuanya klik pada bagian CSV. Di bagian kiri ini merupakan list CSV yang ada di dalam Chromebot. Dan di sini saya belum membuat satupun CSV. Untuk menambahkan, silahkan rekan-rekan semuanya klik pada bagian Add. Dan di sini silahkan rekan-rekan semuanya menuliskan nama file. Sebagai contoh, saya akan membuat sebuah file bernama test.csv. Kemudian di sini berapa kolom yang akan kita gunakan. Semisal kita gunakan 5. Kemudian di sini use header. Kita akan menggunakan header atau tidak. Header ini digunakan sebagai deskripsi. Header ini tidak akan diakses atau diambil saat script berjalan. Mungkin saya akan mencoba untuk use header, kemudian saya save. Maka rekan-rekan bisa melihat di sini ya. Di sini keterangannya H, berarti ini adalah header. Jadi ini bisa kita gunakan untuk deskripsi. Semisal kita akan mencoba, kita akan ganti nama, kemudian di sini kita ganti dengan alamat, kemudian di sini semisal nomor telepon, kemudian semisal di sini akan kita gunakan nilai, dan kemudian semisal di sini akan kita gunakan keterangan. Header ini tidak akan diakses oleh Chromebot saat script berjalan. Jadi yang akan diakses adalah mulai dari indeks 0. Jadi yang akan diakses pada baris ini. Oke, saya sudah membuat sebuah CSV file. Kemudian setelah rekan-rekan semuanya sudah selesai dalam pembuatannya, silahkan rekan-rekan semuanya klik pada bagian save. Maka CSV file siap untuk digunakan. Kemudian bagaimana cara kita mengambil CSV file ini ke dalam script kita? Oke, langsung saja kita praktekkan. Kita akan bikin task baru. Kemudian di sini saya akan gunakan test.csv. Kita save. Untuk memanggil CSV file, kita bisa menggunakan add data source CSV read. Kemudian kita panggil targetnya. Dan di sini saya sudah membuat satu file bernama test.csv.csv, maka ini kita panggil. Kemudian di sini kita berikan value. Value ini berupa variabel. Semisal di sini saya akan gunakan variabel data. Kita save. Kemudian bagaimana cara kita memanggilnya? Semisal kita akan mencoba untuk menggunakan echo. Oke, untuk memanggil data ini kita gunakan $, kemudian kita gunakan kurung kurawal, kemudian kita panggil variabelnya data, kemudian kita tuliskan tanda bracket, dan di sini kita bisa gunakan loop. Kemudian kita gunakan tanda bracket lagi, kemudian kolom berapa yang akan kita panggil. Semisal di sini saya akan gunakan kolom 0, kemudian kita save. Oke, rekan-rekan bisa melihat di sini ya. Cara memanggilnya adalah dengan $, kurung kurawal, kemudian kita panggil variabelnya, kemudian bracket pertama ini diisi loop, kemudian bracket kedua diisi kolomnya. Rekan-rekan bisa melihat di sini ya. Jadi ketika kita memanggil seperti ini, maka di sini akan memanggil nama. Oke, sekarang coba kita jalankan. Oke, rekan-rekan bisa melihat di sini echo Burhan. Oke, rekan-rekan bisa melihat di sini data pertama adalah Burhan. Sekarang akan kita coba dengan menggunakan loop. Kemudian kita play. Kemudian kita akan coba untuk loop 2 kali. Kita play loop. Oke, rekan-rekan bisa melihat loop pertama menampilkan Burhan, loop kedua menampilkan Andi. Sekarang akan kita coba untuk menampilkan kolom selanjutnya. Rekan-rekan bisa melihat di sini kolom selanjutnya adalah kolom alamat. Oke, di sini indeksnya adalah indeks 1. Jadi untuk memanggil indeks 1 kita bisa menggunakan sintaks sebagai berikut. Ini kita clone saja, kemudian ini kita rubah, indeks 0 ini kita rubah menjadi 1. Kemudian kita save. Sekarang kita coba rekan-rekan semuanya, kita play, kemudian kita set menjadi 5. Oke, rekan-rekan bisa melihat di sini ini nama, ini juga alamat. Selain sintaks seperti ini, kita juga bisa menggunakan short syntax. Bagaimana cara menggunakannya? Oke, sekarang coba kita clone. Kita akan coba untuk memanggil indeks 0. Untuk indeks 0, kita bisa ganti. 1 ini kita rubah menjadi 0. Kemudian loop ini kita hapus. Jadi ini adalah versi pendeknya. Kita panggil variabelnya, kemudian kita panggil indeksnya. Oke, ini untuk nama. Kemudian untuk alamat, ini coba kita copy saja. Kemudian ini kita rubah menjadi indeks 1. Oke, seperti ini. Jadi ini versi panjangnya, kita bisa menggunakan loop. Dan di sini adalah versi pendeknya, kita tanpa menggunakan loop. Oke, sekarang kita coba ya. Kita jalankan. Kita play. Kita loop sampai 5 kali. Oke, rekan-rekan bisa melihat hasilnya sama saja. Jadi, untuk memanggil CSV, kita bisa menggunakan add data source CSV read. Dan di sini adalah variabelnya. Oke, sekarang kita kembali ke CSV. Oke, rekan-rekan bisa melihat di sini ada file. Fitur ini bisa kita gunakan untuk mengimport file. Oke, langsung saja kita coba. Kita klik file, kemudian kita open.
Rekan-rekan bisa cek di sini ya. Sekarang kita seleksi file mana saja yang akan kita import ke dalam Chromebot. Mungkin kita akan mencoba yang ini. Kemudian kita open, maka rekan-rekan bisa melihat di sini kita bisa dengan cepat mengimport file atau file path ke dalam Chromebot. Begitu juga dengan proxy. Kita juga bisa mengimport proxy yang kita masukkan sebelumnya. Kemudian kita pilih proxy mana yang akan kita gunakan. Kemudian kita insert. Maka rekan-rekan bisa melihat ya, di sini proxy-nya berhasil kita import. Dan di sini ada profile. Profile ini juga bisa digunakan untuk mengimport profile yang telah kita bikin sebelumnya. Oke, di sini kita drag kemudian insert, maka akan otomatis terimport ke dalam CSV.